bagaimana satu departemen punya anggaran penelitian yang luar biasa besar, tapi perguruan tinggi dengan sumber daya manusia yang sedemikian banyak, tapi tidak ada kerjasama yang terstruktur, yang bagus. Nah, jadi kita masih lemah dalam hal itu. Nah, kedua permasalahan di atas, ya, kemungkinan besar diakibatkan oleh pemerintah kita belum bagus orientasinya untuk mengarahkan supaya ada networking yang jelas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri untuk menghasilkan pengetahuan baru dan inovasi. Nah, kalau boleh tahu kita berapa lama ya? Sampai setengah 6 termasuk pengen jawab. Nah, sekarang apa indikasinya? Apa indikasinya bahwa memang tidak ada networking dan memang tidak ada kepedulian? Bukan tidak ada, tapi kurang ada kepedulian. Nah, ini saya iseng-iseng saya buka isi Thomson Web of Science. Kemudian kita kan sedang dalam tahapan gembira ini, ya. Artinya ada 3 universitas besar di Indonesia masuk ke Times Higher Education Supplement, ya. Masuk 3 besar, ya. Masuk apa? 400 besar, ya, 400 besar dunia. Nah, saya coba lihat bagaimana sih sebetulnya posisinya. Nah, ini ada UI, ITB, dan UGM. Nah, kemudian saya cari di Web of Science dengan melihat afiliasi, kemudian melihat juga year of publication-nya itu 2007 dan 2008. Ternyata kita dapat data seperti ini. Di atas UI satu ada University of Newcastle. Nah, University of Newcastle itu sekitar 3.700 paper ini, ya, bukannya nggak termasuk proceeding paper. Jadi kalau Web of Science sekarang sudah memilah benar-benar antara proceeding paper dengan paper yang memang regular artikel. Jadi University of Newcastle 3.700-an, UI itu sekitar 145 2007 dan 2008. Kemudian ini UI di bawah UI ada Universitas Paris 1 Sorbonne. Ya, saya nggak masukkan, kenapa? Karena kalau saya masukkan universitas ini nggak kelihatan ini. Ya. Nah, ini keprihatinan kita bersama kan sebetulnya, kan? Ya. Nah, kemudian Universitas Gadjah Mada itu ada University of Cologne. Kemudian Aston University ini berdiri tahun 66 di Birmingham. Universitas kecil kayaknya kalau lihat di websitenya, tapi sudah 500 lebih dalam 2007-2008. Dia punya Center for Photonics Technology yang lumayan bagus. Nah, di atas ITB ada University Putra Malaysia. University Putra Malaysia ini ada di ranking 369. Ya, sementara pembinanya itu ada di ranking 500 lebih. Ya. Pembina dari Universitas Putra Malaysia ada di 500 lebih. Artinya banyak belajar dengan Indonesia sebetulnya. Tapi mereka bisa lebih maju. Nah, ini semua adalah hambatan yang harus kita hadapi dan dijawab oleh siapa? Oleh komunitas Indonesia masa depan tadi, ya. Ya, mudah-mudahan, hopefully. Sekarang kita bicara negara. Kalau kita bicara negara, ini saya ambil cuma 5, ya. Indonesia, Vietnam, Nigeria, Malaysia, sama, ya, karena kita ada di Belanda jadi kita ambil Belanda. Kalau kita lihat, Vietnam sudah mendahului Indonesia sekarang. Persisnya kalau nggak salah 2003, jumlah paper mereka sudah lebih banyak dari Indonesia. Itu adalah titik temunya, gitu, ya. Artinya ketika 2003 Indonesia masih lebih banyak daripada Vietnam. Tapi mulai 2004 ke depan Vietnam sudah lebih bagus daripada Indonesia. Malaysia, ya kita nggak usah tanya, ya. Malaysia dulu dosen-dosen saya di ITB mengajar di Malaysia, tapi sekarang Malaysia dengan bangganya menawarkan pendidikan tinggi mereka di Indonesia, ya. Nah, itu juga satu masalah dan masalah pelik, gitu kan, ya.
masalah yang harus segera diatasi. Tentunya sama siapa? Kita ini kan pekerja dari pelayan kan ya. Jadi yang memecahkan itu sebenarnya bukan kita, cuma mungkin di antara kita nanti ada yang menjadi pengambil keputusan, punya orientasi yang jelas sebetulnya mau kemana kita. Oke, kemudian satu lagi ini saya dapatkan, baru dapat dari DIKTI, itu panduan program hibah kompetitif untuk publikasi internasional. Ya, harapan itu tetap ada karena sekarang DIKTI juga sudah berubah sama sekali, udah banyak dana-dana penelitian, seperti sekarang ada yang namanya program academic recharging. Jadi program academic recharging itu adalah kalau yang sudah selesai, dia mau misalnya dari Delft ini dia selesai pulang ke Indonesia, kemudian dia kerja di Indonesia, ada hasil yang yang bisa ditindaklanjuti, dia bisa minta dana dari pemerintah untuk kembali ke Delft selama maksimum 4 bulan untuk menyelesaikan papernya atau hasil penelitiannya itu. Kemudian juga sekarang ada 5.000, kalau nggak salah ada 5.000 beasiswa untuk PhD ke seluruh dunia, kemanapun saja, kapanpun saja, siapapun saja. Kalau yang terakhir saya nggak tahu, siapapun saja, apa orang yang bukan PNS juga bisa, saya juga nggak tahu ya. Nah, tapi jalan ke arah sana sudah mulai terbentuk, tapi tetap masalah yang besar itu menurut saya belum terpecahkan, karena harus sistematik dan struktural pemecahkannya. Oke, apa dampak selanjutnya? Jumlah penelitian yang dipatenkan di Amerika pada tahun 2006, Indonesia dengan angka 43 yang dipatenkan di Amerika, berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Malaysia 694, Thailand 164, Filipina 145. Ya. Jadi kelihatan sekali kita agak tertinggal ya. Oke, itu tadi pengetahuan. Nah, jadi saya ini kerja cuman sebagai satu unit sel dari satu kerja gotong royong yang kita lakukan. Nah, yang timnya ini ada dari fisika terapan IPB, ada dari saya sendiri fisika teori IPB, ada juga dari fisika magnetisme dan fotonika ITB, dan juga dari biofisika IPB. Dan kita punya koneksi dengan satu PT, ini saya tulis XXX saja karena belum ada izin dari ownernya untuk menyebutkan nama ya. Mungkin etika bisnis atau etika apa, saya nggak tahu lah. Oke, ini ada 2 orang, satu owner member ini, yang satu sudah kerja di Lapan, yang satu kerja menjadi guru kalau nggak salah di saya nggak jelas dulu, sekolah swasta gitu ya. Tapi yang pasti mengabdi kembali pada rakyat, jadi pelayan tadi ya, jadi pelayan rakyat lagi. Oke, tadi saya sudah singgung tentang fotonik kristal. Jadi ada satu quotation yang menarik di Nature tahun 90 dari John Maddox. John Maddox ini seorang fotonik. Jadi kalau kita bisa mengatur jalannya cahaya dalam satu medium, ya, kita mau atur dia mau jalan ke sini atau jalan ke sana, maka almost magical things would be possible. Ya. Nah, jadi yang kita akan bahas ini adalah bagaimana kita mengatur flow dari cahaya. Oke, tapi tadi fotonik kristal ini saya ambil dari MIT. Mereka mengistilahkan periodic surprises in electromagnetism. Jadi disebut fotonik kristal karena mediumnya itu ya periodik, terdiri dari bahan bahan dielektrik. Kalau yang satu dimensi ya seperti kue lapis. Ada yang ingat kue lapis di sini? Masih ingat ya kue lapis ya? Ini kue lapis. Kalau ini apa nih? Tupat, ya. Nah, ini kubus kubik ya. Nah, jadi kalau dilihat, kalau yang satu dimensi periodisitasnya cuma dalam satu arah, satu dimensi. Kalau 2 dimensi ya membentuk bidang periodisitasnya. Kalau 3 dimensi ya dalam 3 arah itu ada periodisitas.